Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali membahas kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah, yakni Ilmu Nahwu Dasar karangan Syekh Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada pembahasan tamyiz. Ya, jadi isi mansub yang berikutnya yakni adalah tamyiz. Baik, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babut tamyiz. Bab tentang tamyiz. At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz-dzawati. Adapun tamyiz itu dianya tamyiz adalah isim al-mansubu yang dinasobkan, al-mufassiru yang menafsirkan, liman bahama minadz-dzawati terhadap apa-apa yang masih samar dari zat. Nah, jadi di sini Syekh Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah taala menegaskan bahwa yang dimaksud tamyiz itu adalah isim. Nah, jadi syarat pertama tamyiz adalah isim. Kemudian mansub. Nah, tamyiz juga harus mansub. Jadi tamyiz itu enggak marfu, enggak majrur, tapi mansub. Dan tamyiz itu harus isim, bukan fiil, bukan huruf. Al-mufassiru, yang mana dia itu menafsirkan liman bahama minadz-dzawat. Dia menafsirkan sesuatu yang masih rancu, masih belum jelas terhadap zat, berupa zat gitu. Kalau kemarin hal itu isi mansub, mufassiru liman bahama minal hay'ah, yakni isi mansub yang menafsirkan tentang kondisi, yang menjelaskan kondisi. Itu hal. Jadi bedanya hal dan tamyiz itu sebenarnya hampir-hampir sama. Cuman bedanya kalau hal itu dia menjelaskan kondisi yang masih samar, keadaan yang masih samar. Contoh, Zaid telah datang. Nah, kita kan baru tahu kalau Zaid itu datang. Adapun bagaimana datangnya, maksudnya apakah dia datang dalam menangis, datang dalam keadaan berkendara, datang dalam keadaan bergembira, itu kan kita belum tahu. Nah, itu namanya hal, itu tugasnya hal. Hal bertugas seperti itu, menjelaskan kondisi. Adapun zat, ya, zat yang belum jelas itu nanti tugasnya apa namanya? Tugasnya tamyiz. Kita ambil contoh di sini. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, contohnya tasobbaba Zaidun arokon. Nah, tasobbaba telah bercucuran. Telah bercucuran. Zaidun, Zaid. Nah, si Zaid telah bercucuran. Tasobbaba ini bercucuran. Zaid fa'ilnya. Jadi tasobbaba fi'il, Zaid fa'ilnya. Telah bercucuran si Zaid. Ini belum jelas. Si Zaid bercucuran. Apa maksudnya? Apanya yang bercucuran? Oh, ternyata berikutnya ada arokon, keringatnya. Jadi ketika kita berkata tasobbaba Zaidun, si Zaid bercucuran, itu kan kita belum tahu apanya yang bercucuran, zatnya itu. Nah, zat namanya zat. Kita belum tahu apa yang bercucuran. Maka kita datangkan tamyiz untuk menafsirkan arokon, yakni keringatnya. Oh alah, jadi yang bercucuran dari si Zaid itu ke keringatnya gitu. Kemudian contoh berikutnya yakni adalah tafaqqa'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a, penuh, Bakrun si Bakr. Nah, Bakrun penuh. Nah, ini belum jelas kan? Bakrun penuh. Tapi secara susunan tarkib dia sudah fi'il fa'il, ya kan? Musnad ilaih sudah. Tafaqqa'a Bakrun, telah penuh si Bakr. Apanya yang penuh? Syahman, lemaknya, minyaknya, lemaknya, ya. Syahman tuh lemak maksudnya. Oh, ternyata yang penuh dari si Bakr itu adalah lemaknya si Bakr. Sama seperti tasobbaba Zaidun, si Zaid telah bercucuran. Apanya yang bercucuran? Arokon, oh keringatnya. Tafaqqa'a Bakrun, telah banyak atau penuh si Bakr. Apanya? Syahman, lemaknya. Berikutnya, wa toba Muhammadun nafsan, dan toba
baik Muhammadun si Muhammad itu. Apanya yang baik? Nafsan, dirinya, ya, jiwanya si Muhammad itu yang baik gitu. Washtaraitu 'ishrina gulaman, dan saya telah membeli 'ishrina gulaman 20. Ini misal kita katakan washtaraitu 'ishrina secara tarkib ini sudah cukup, ya kan, karena sudah ada fiil, fa'il, maf'ulun bih, ya kan. Ishtaro fiilnya, tu domir ana, domir rafa, ya kan, saya sebagai fa'il sudah. Isyrina maf'ulun bih, ya kan, sudah selesai. Ishtara itu isyrina. Tapi secara makna, saya telah membeli 20. Wah, belum jelas 20 apa. 20 sapi, 20 kambing, 20 apa? Oh, ternyata ishtara itu isyrina gulaman, anak kecil, ya, budak di sini, ya, maksudnya. Saya telah membeli 20 budak. Oh, ternyata yang dibeli adalah budak di sini, gulaman. Wa malaktu tis'ina na'jatan, dan saya memiliki malaktu, ya kan, malaktu tis'ina 90 apa? Na'jatan. Oh, na'jatan ini artinya apa? Domba, ya, domba betina gitu, ya. Wa Zaidun akramu minka aban, dan si Zaid itu akramu, lebih mulia, minka, daripada engkau. Apanya yang lebih mulia? Kedudukannya, jabatannya, hartanya. Apanya yang lebih mulia? Aban. Oh, bapaknya di sini nih, aban. Jadi aban sebagai penjelas. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih tampan, lebih bagus minka darimu. Apanya lebih bagus? Apakah badannya? Apakah kelakuannya? Ya, apanya yang lebih bagus? Ternyata berikutnya wajhan. Oh, ternyata wajahnya yang lebih bagus. Nah, teman-teman sekalian saya yang dirahmati oleh Allah dan saya hormati, perhatikan di sini sebenarnya ada beberapa tempat di mana tamyiz itu bisa kita ketahui dengan mudah tempat-tempatnya. Yakni pertama adalah ketika dia jatuh setelah ini adat ukut, ya namanya. Yakni bilangan 11 sampai 99. Dari 11 sampai 99 itu akan datang tamyiz. Contoh di sini, ishrin ini 20. Maka setelah 20 itu datang tamyiz. Jadi tempat pertama tamyiz yang dia datang adalah setelah bilangan 11 sampai 12. Contohnya, ra'aitu ahada asyara kaukaban. Perhatikan itu di surat Yusuf kalau saya nggak salah. Ya, kayak ini mimpinya tentang mimpi Nabi Yusuf, ya kan. Nabi Yusuf bermimpi melihat ra'aitu ahada asyara kaukaban, 11 bintang. 11 bintang, ya kan, dalam mimpinya. Di situ boleh dicek di mushaf, ra'aitu ahada asyara. Ahada asyara 11, maka berikutnya kaukaban. Kaukaban itu sebagai tamyiz, ya kan. Tamyiz. Kemudian sama di sini tis'in ini 90, ya kan. 20, 90 masih cakupan 11 sampai 99, maka berikutnya tamyiz. Kemudian setelah isim tafdil. Isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim yang menunjukkan arti lebih. Sigonya af'alu. Perhatikan, akromu ini af'alu, kan. Akromu lebih, yakni lebih mulia, ya kan, gitu. Akbaru lebih besar, gitu. Ajmalu juga nih, sigo isim tafdil. Maka setelah isim tafdil datang tamyiz. Tamyiz gitu. Boleh teman-teman cek, ya, yang sering baca Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi salah satunya ada, kalau saya nggak salah, lafadznya gini, ana aktsaru minka malan, gitu. Ini tentang ashabul jannah, ya kan, 2 orang yang memiliki kebun. Nah, salah satu itu berkata kepada yang lain, ya, orang yang merasa dirinya lebih banyak, ya kan, itu berkata kepada temannya ini, yakni ana aktsaru minka, saya lebih banyak darimu. Nah, aktsar dari ini kan dari kata katsuro, ya, katsaro, ya kan, lebih dia banyak. Aktsaru lebih banyak, ya kan.
aktsaru lebih banyak minka dari engkau, apanya lebih banyak? Malan, hartanya. Nah, di situ malan sebagai tamyiz seperti itu. Wala yakunu illa nakiratan, dan tidak menjadi atau tidak ada apa itu tamyiz illa nakiratan kecuali kondisinya tamyiz itu nakiroh. Sama seperti hal. Jadi hal dan tamyiz itu dua-duanya itu kondisinya nakiroh ya. Kondisinya nakiroh, ketika datang tuh nakiroh, nggak ma'rifah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tamyiz itu tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Sempurnanya kalam dalam artian mubtada sudah ketemu khobar, fiil sudah ketemu fa'il gitu. Jadi tamyiz tidak datang kecuali kalam itu sudah tam. Kalam itu sudah tam. Contoh yang belum tam misalnya gini. Ishtara itu misalnya kolaman gitu. Nah, kolaman itu nggak boleh kita katakan sebagai tamyiz. Contoh di sini kan. Ishtara itu. Nah. Ishtara itu kolaman. Nggak boleh kita katakan kolaman sebagai tamyiz. Ishtara itu saya telah membeli. Apa yang kamu beli? Kolaman. Gak boleh gitu. Kenapa teman-teman? Karena di sini ishtaro ini fiil, fa'ilnya tu. Ishtaro ini fiil muta'addi, maka dia butuh kepada maf'ul. Maf'ulnya belum ada, maka kolaman kita jadikan maf'ulun bih teman-teman sekalian. Gak boleh kita katakan kolaman itu tamyiz gitu. Gak boleh kita katakan kolaman tamyiz. Kenapa? Karena ini belum tam, masih perlu kepada maf'ulun bih seperti itu. Ya teman-teman bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Ya, selesai pembahasan tentang tamyiz. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Apabila ada kesalahan datangnya pasti dari diri kami pribadi. Adapun kebenaran semua datangnya murni milik pribadi, milik Allah subhanahu wa taala. Dan dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan mohon ampun sebesar-besarnya kepada Allah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.